Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat-sehat saja. Amin. Sebelum Ibu masuk ke materi kita, sini Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang perpajakan. Di sini adapun yang akan Ibu jelaskan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak. Situ ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang dan oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, di situ ada fungsi. Ada fungsi pajak. Secara umum, fungsi pajak itu memiliki peranan ataupun fungsi dalam pembangunan. Meliputi yang pertama fungsi anggaran, fungsi pembiayaan, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi. Di sini fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu sebagai sumber pendapatan negara atau mengisi kas negara. Yang kedua, sumber pembiayaan yaitu sebagai sumber untuk membiayai berbagai macam kegiatan negara maupun pembangunan. Ketiga, fungsi stabilitas yaitu pajak yang difungsikan untuk menstabilkan roda ekonomi bangsa, misalnya mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan memanfaatkan keuangan dari sumber pajak. Yang keempat, di sana ada fungsi retribusi. Fungsi retribusi ini yaitu sumber keuangan dari pajak digunakan sebagai pembiayaan penggunaan fasilitas umum, ya, tujuannya untuk menciptakan kemakmuran kerja. Dan yang terakhir di sana ada yang namanya jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak ini dibedakan berdasarkan pihak yang menanggung, yang memungut, dan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan sifat yang menanggung itu dibedakan menjadi 2. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pembayaran harus ditanggung oleh si wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, PPN, penambahan nilai dan biaya cukai maupun biaya materai. Ada lagi di sana berdasarkan pihak yang memungut. Dibedakan menjadi 2. Ada pajak negara dan pajak daerah. Nah, pajak negara itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak penambahan nilai. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, misalnya provinsi, kabupaten, ataupun kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, itu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya apa? Pajak parkir, pajak tontonan, maupun pajak reklame, ya. Terakhir di sana ada berdasarkan sifatnya. Pajak dibagi menjadi 2, ada pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pengenaan pajaknya yang pertama yang diperhatikan adalah si wajib pajak. Sedangkan pajak objektif itu diperhatikan pada orang yang membuat atau yang menyebabkan timbulnya pembayar pajak. Contoh misalnya pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Ya, mungkin materi kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa langsung chat di grup kelas, ya. Sebelum Ibu akhiri, di sini ada tugas untuk kalian, tugas mandiri di rumah, ya. Di sini Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk ringkasan ataupun kesimpulan. Nah, di sini kalian akan membuat kesimpulan dari materi yang telah Ibu berikan tadi. Ya, nanti hasilnya bisa kalian kumpul langsung ke grup kelas. Oke.
Oke anak-anak, mungkin sampai di sini aja dulu. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.